Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Ayyuhal ikhwah barakallahu fiikum. Alhamdulillah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi ana pribadi yang diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan wajah-wajah yang ganteng-ganteng ini di depan ana ini. Masya Allah, wajah-wajah yang bercahaya dengan nurus sunnah. Wa nas'alullaha jalla fi'ula an yubqiyana hayyan ala sunnah wa yumitana alaih. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sampai mati kita nanti, sehingga cahaya yang malam hari ini menyinari wajah-wajah ini tetap bertahan sampai hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari ada wajah yang putih bersih dan ada wajah yang hitam. Qala Ibn Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Yang wajahnya putih bersih adalah wajahnya mereka yang setia dengan sunnah Rasulullah. Sunnah artinya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyibukkan dirinya dengan mempelajari sunnah Rasulullah, dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendakwahkannya. Dan menghitamlah wajahnya ahli bid'ah yang memerangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memusuhi orang-orang yang mendakwahkan sunnah Rasulullah SAW, yang alergi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Ayyuhal ikhwah. Bisa dinaikkan ke ukuran ini. Baik. Agak berdiri. Nah, khalas. Ayyuhal ikhwah barakallahu fiikum. Dalam beberapa menit ke depan insyaallah kita akan mentadabburi beberapa ayat dari surah Maryam, mulai ayat ke-41 hingga beberapa ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kita, menceritakan kepada kita tentang salah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabiullah wa Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang Allah menyuruh kita untuk meneladani beliau. Ya. Laqad kana lakum fi Ibrahim, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada sosok Ibrahim. Apa yang Allah ceritakan tentang sang kekasih Allah Ibrahim? Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur, wahai Rasulullah SAW, ceritakanlah, sebutkan kisahnya Ibrahim dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang siddiq. Ada ahli tafsir yang mengatakan sebelum menjadi nabi beliau sudah bergelar siddiq, dan kemudian beliau diangkat menjadi nabi. Ada lagi yang mengatakan beliau memang memiliki dua sifat ini sekaligus. Disifatnya sebagai siddiq, orang yang sering dan senantiasa
membenarkan perintah Allah, membenarkan wahyu Allah, seberat apapun wahyunya, sesulit apapun perintahnya, beliau tidak pernah mengatakan tidak, dan beliau hanya mengatakan aslamna. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim, pasrahlah engkau wahai Ibrahim, dia mengatakan aku pasrah kepada Allah Rabbul Alamin. Siddiqan katsirus sidq, yang senantiasa jujur dalam ucapannya, membenarkan apa yang Allah wahyukan. Nabiyya, dan beliau juga merupakan seorang nabi. Apa yang Allah perintahkan Rasulullah untuk menceritakan tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam ini? Jawabannya adalah tentang bagaimana beliau mendakwahi ayahandanya. Idh qala li abihi, ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya. Siapa nama bapaknya? Azar. Apa agama bapaknya? Bapaknya agamanya apa? Hah? Musyrik. Penyembah apa? Penyembah berhala. Anaknya salah satu kekasih Allah, bapaknya penyembah berhala, musuh Allah, ya. Yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang beriman dari yang kafir. Idh qala li abihi ya abati, dengan panggilan yang sangat lembut, Ibrahim alaihissalatu wassalam memanggil bapaknya ya abati. Dia tidak gengsi, tidak malu untuk mengakui yang bapaknya itu memang sebagai bapaknya. Ya abati, wahai bapakku. Memang bapaknya dia, walaupun musyrik, walaupun kafir, itu adalah bapaknya. Dipanggil dan menggunakan kata-kata abah. Abah itu lebih lembut daripada abi. Ya abati lebih lembut daripada ya abi, walaupun kedua-duanya adalah panggilan kepada bapak, namun ya abati lebih lembut daripada ya abi. 5 pertanyaan. 5 ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wala yughni 'anka syai'a. Ini ada pelajaran berharga di sini. Mulailah dakwah itu dengan lemah lembut. Pertama, walaupun kita sudah tahu yang kita dakwahi ini adalah orang yang berseberangan 180 derajat dengan kita, muslim, mukmin, muwahhid, mendakwahi musyrik, penyembah berhala. Dakwahi dengan lemah lembut. Dan kita punya banyak contoh. Dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana Allah perintahkan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan juga Harun untuk mendatangi Fir'aun. Coba bayangkan, Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam adalah 2 orang yang paling alim di muka bumi kala itu, dan 2 orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masa itu. Keduanya disuruh mendatangi Fir'aun, orang yang paling kafir di muka bumi kala itu, yang paling sombong, yang paling diktator. Dan bahkan dia tidak berhenti pada kekafiran, dia mengaku memproklamirkan dirinya sebagai Allah, sebagai penciptanya, penguasanya, penguasa rakyat Mesir, dan Rabb, ana rabbukumul a'la, iya kan? Tapi apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha.
pergilah kalian berdua menghadap kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun ini sudah kelewat batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, dan ucapkan kepadanya perkataan yang lembut, mudah-mudahan dengan kelemah lembutan ini dia jadi ingat, tersadarkan dan jadi takut. Karena tujuan dakwah itu ayyuhal ikhwah adalah menyadarkan, mengingatkan, bukan menyalah-nyalahkan. Orang itu memang punya karakter gak suka disalah-salahkan, sehingga gunakanlah metode, gunakanlah narasi yang tujuannya menyadarkan, mengajak berpikir, seperti narasi Nabi Ibrahim, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Engkau kenapa sih wahai ayahku menyembah-nyembah sesuatu yang gak bisa mendengar, gak bisa melihat, dan gak bisa nolong apapun untuk kamu, gak ada manfaatnya sama sekali, gak juga bisa mencelakai sama sekali. Atas dasar apa engkau ibadahi patung-patung ini, berhala-berhala ini? Ini kan narasi yang tujuannya ngajak mikir. Karena memang seseorang itu akan tersadarkan manakala dia mau berpikir. Tentunya berpikir dengan melepaskan hawa nafsunya, dengan melepaskan egonya. Kalau dia tidak mau melepaskan egonya, maka 1000 dalil pun yang kita bawa akan mental semua. Ini bahayanya orang kalau mengedepankan ego. Ego itu bahasa Arabnya hawa, gengsi. Itu mau dikasih dalil berapa banyak, mental semua. Allah mengisyaratkan kepada orang-orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah, wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Seandainya engkau bawakan kepada mereka yang diberi Alkitab itu semua ayat bukti, dalil bahwasanya peralihan kiblat ini itu mutlak karena Allah yang nyuruh. Tadinya ngadep Baitul Maqdis 16 bulan, tiba-tiba turun perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Sekarang palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kau berada palingkan wajahmu ke sana kalau mau sholat. Seandainya pun kau bawakan semua ayat-ayat, tanda-tanda yang membuktikan bahwasanya perintah ini dari Allah, ma tabi'u qiblatak, mereka tetap tidak akan ngikutin kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pun juga tidak akan mengikuti kiblatnya mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, satu sama lain Nasara enggak mau ngadep kiblatnya Yahudi, demikian pula sebaliknya. Masing-masing mengedepankan gengsinya, bukan mengedepankan ilmu, bukan mengedepankan wahyu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Kenapa pasalnya? Kok mereka pada nggak mau itu? Karena mereka ngikutin hawa nafsunya masing-masing. Jadi dalil mau sebanyak apapun mental. Tapi selagi seseorang itu mau objektif, mau menggunakan nikmatul akal, nikmat akal yang Allah berikan, dan dia kesampingkan egonya, hawa nafsunya, maka pintu hidayah akan terbuka. Dan itu yang harusnya dipilih oleh seorang dai. Dakwahnya itu ngajak berpikir, merenung. Orang yang didakwahi ini supaya menyadari kesalahannya, ajak dia untuk berpikir, kenapa sih kok Anda itu menyembah-nyembah sesuatu yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Kalau kau minta tolong kepadanya, dia nggak bisa mendengar permintaan tolongmu. Dia nggak bisa mendengar kondisimu ini, melihat kondisimu juga nggak ngerti. Kamu ini kesusahan, kamu ini bagaimana, dia nggak bisa melihat, mati. Dan nggak bisa ngasih manfaat apapun, nggak bisa juga memberikan madarat apapun. Terus buat apa disembah? Wahai Abi,
Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Di balik pertanyaan ini ada pesan. Harusnya yang disembah itu adalah yang bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa memberikan pertolongan, menjauhkan dari bara bahaya, menyelamatkan orang yang butuh diselamatkan, dan seterusnya. Harus ada manfaatnya yang disembah itu. Kemudian ketika langkah pertama ini belum mempan, egonya masih dominan, Ibrahim alaihissalatu wassalam menggunakan narasi yang lain. Ya abadi, masih dipanggil dengan panggilan yang lembut. Ya abadi, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu yang belum datang kepadamu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Ibrahim tidak mengatakan ya abati anna alim wa anta jahil. Enggak bilang begitu. Saya yang ngerti, kamu kan enggak ngerti. Kamu kan enggak sekolah. Enggak. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Engkau juga punya ilmu, tapi ada ilmu yang diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepadamu. Lembut sekali. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni, ikuti aku yuk. Ahdika siratan sawiyya, aku akan bimbing kamu ke jalan yang lurus. Dia nggak punya tendensi apa-apa. Saya mengajak kamu ini karena aku diberi ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Dan tujuanku ini bukan mau cari dunia, enggak. Tujuanku untuk membimbingmu ke jalan yang lurus. Jadi perlu seorang dai itu menjelaskan maksudnya. Saya tidak ada tendensi apa-apa di sini. Saya bukan datang karena begini, karena begitu, enggak. Saya hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Beri peringatan, engkau hanyalah pemberi peringatan. Engkau tidak punya kekuasaan untuk memastikan mereka semua mau ikut. Ya abati la ta'budis syaitan. Langkah kedua juga masih belum mempan, masih kekeh ini. Bapaknya dengan ajaran nenek moyangnya yang mengajarkan menyembah berhala, walaupun nggak bisa mendengar, nggak bisa ngelihat, dan nggak bisa memberikan manfaat apapun maupun menolak madarat apapun. Anaknya sudah menyatakan ketulusannya dalam berdakwah, dia juga masih gengsi untuk mengikuti ajaran atau ajakan anaknya. Memang mendakwahi orang tua itu lebih susah daripada mendakwahi anak muda. Ini fakta memang. Ibn Katsir dalam tafsirnya ketika membahas tentang Ashabul Kahf, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata beliau, mereka ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami tambah hidayah kami untuknya. Kata beliau dalam tafsirnya, yang lebih mudah untuk menerima din dari kaumnya para nabi itu adalah generasi mudanya. Hatta di kalangan sahabat Rasulullah SAW itu kebanyakan dari generasi muda dibandingkan dengan sesepuh-sesepuh, daripada kalangan syuyukh,
Karena kalangan syuyukh ini, tokoh-tokoh masyarakat ini lebih lama mereka itu ya dibesarkan dengan ajaran jahiliyah, sehingga mereka cenderung lebih sulit meninggalkan tradisi mereka, lebih fanatik dibandingkan dengan generasi mudanya. Nah, jadi kalau mendakwahi orang-orang yang lebih senior itu memang lebih berat tantangannya dibandingkan dengan orang-orang yang sebaya atau di bawahnya dia. Ya abati la ta'budis syaitan, kata Nabi Ibrahim, hai ayahku, engkau jangan menyembah setan. Jadi istilah syaitan itu hatta menurut orang-orang musyrik itu adalah nama untuk sesuatu yang tidak baik. Mereka juga paham syaitan itu nggak baik identiknya. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan engkau jangan nyembah setan, padahal yang disembah kan berhala? Ini isyarat ayyuhal ikhwah, bahwa siapapun yang menyembah selain Allah sejatinya dia nyembah syaitan. Kok bisa? Karena yang bisikin dia untuk nyembah selain Allah adalah syaitan. Dan ibadah kepada syaitan itu adalah dengan mengikuti bisikannya. Itu sudah merupakan ibadah kepada syaitan, dengan mengikuti ajakan dia untuk kufur kepada Allah, untuk syirik, berarti dia nyembah syaitan. Dan manusia itu dibagi oleh Allah sejatinya menjadi dua, penyembah Allah dan penyembah syaitan. Dalam surah Yasin Allah mengatakan ayat 60, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah aku telah mengambil perjanjian bagi kalian wahai anak-anak Adam, kan kalian sudah berbaiat kepadaku, kata Allah, kalian sudah berjanji setia kepadaku agar kalian tidak nyembah syaitan dan agar kalian menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Jadi manusia itu kalau nggak ngabdikan dirinya kepada Allah, mau tidak mau dia mengabdikan dirinya kepada syaitan. Nah, Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan la ta'budis syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu sangat membangkang kepada Allah Ar-Rahman. Disebutkan salah satu nama Allah yang mengandung sifat kasih sayang. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Ibrahim alaihissalatu wassalam di sini mengingatkan bahwa salah satu yang menyebabkan, Masya Allah, disebutkan di tafsir beliau, barang siapa yang famanittaba'a khutuwatihi, siapa yang mengikuti langkah-langkahnya syaitan, faqad ittakhadhahu waliyya wa kana 'asiyan lillah bimanzilati syaitan. Siapa yang mengikuti ajakannya syaitan berarti dia menjadi walinya syaitan, yang otomatis dia menjadi musuhnya Allah, sehingga dia dianggap seperti syaitan, dia menjadi min awliya asy-syaitan. Wa fi dzikri idhafatil isyan ila ismir rahman isyarah ila anna al-ma'asi tamna'al 'abda min rahmatillah. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Bahwasanya maksiat-maksiat itu bisa menghalangimu dari kena rahmatnya Allah. Padahal kamu kalau nggak kena rahmatnya Allah, nggak dapat rahmatnya Allah, binasa. Jangankan ayah, Nabi pun akan celaka kalau nggak dapat rahmatnya Allah. Tidak ada seorang pun yang akan masuk jannah
kalau tidak mendapat curahan rahmat Allah. Kata Nabi, innahu la yadkhulu ahadun al-jannah bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Tidak ada seorang pun yang akan masuk jannah karena rahmat, karena amalnya, dengan anggapan atau asumsi bahwa amalnya ini cukup sebagai imbalan dia masuk jannah. Nggak ada yang kayak begitu, kata Rasulullah. Sahabat tanya, termasuk engkau tidak masuk jannah semata-mata dengan amalmu? Termasuk aku, kecuali kalau Allah mencurahkan rahmatnya kepada aku. Jadi kalau jannah itu disuruh beli, nggak ada seorang pun yang bisa membeli jannah dengan amal solehnya, mau sebanyak apapun, mau sekelas Rasulullah sekalipun Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal solehnya Rasulullah nggak bisa untuk beli jannah. Hanya saja Allah itu mencurahkan rahmatnya sehingga amal kita yang nggak ada artinya ini diganjar oleh Allah dengan jannah. Bukan karena harganya jannah itu sebanding dengan amal kita, tapi karena kasih sayang Allah. Allah tidak menuntut kita untuk membeli jannah dengan harga yang semestinya, karena nggak akan ada yang bisa beli, nggak akan ada yang bisa beli. Nah, jadi dalam ajakannya Nabi Ibrahim itu ada isyarat bahwasanya maksiat itu bisa menghalangimu dari dapat rahmat Allah, sehingga kau pasti celaka. Sebagaimana amal-amal ketaatan itu akan mengundang turunnya rahmat Allah. Nggak mempan juga. Apa kata Nabi Ibrahim setelah itu? Ya abati inni akhaf ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku khawatir nih, jangan-jangan nanti Allah yang Maha Pengasih itu mengadabmu gara-gara engkau tidak mau mengikuti ajakanku, gara-gara engkau tidak mau meninggalkan berhala-berhala ini, engkau tetap sembah berhala yang gak ada manfaatnya sama sekali itu. Kalau demikian yang terjadi, berarti engkau menjadi walinya syaitan, menjadi sahabat setianya syaitan. Al-Imam At-Tabari mengatakan, inni akhaf, al-khawf huna bima'na al-ilm. Maksudnya, aku ini tahu, aku yakin kalau engkau mati tetap dalam keadaan seperti ini, engkau akan terkena azabnya Allah, dan engkau akan menjadi teman setianya syaitan di neraka. Ya, jadi kadang-kadang al-khawf itu ya'ti bima'na al-ilm, seperti al-khasyah ya'ti bima'na al-ilm aidan. Contohnya di firman Allah di ayat yang bunyinya tadi Anda baca ayatnya ya, menggunakan kata-kata khasyah. Intinya khasyah itu juga terkadang maknanya adalah al-ilm. Kalau di sini tidak menggunakan kata-kata khasyah atau khauf bimakna al-ilm, bisa juga dimaknai bahwa sebelum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana akhir kesudahan bapaknya ini, si penyembah berhala ini, ya, sebelum Nabi Ibrahim diberitahu bahwa bapaknya ini nanti akan tetap mati kafir ataukah tidak, maka ini juga merupakan adab dalam berdakwah. Inni akhaf, jangan langsung memvonis. Selagi seseorang itu masih hidup, kemungkinan untuk menjadi baik itu masih terbuka. Jadi jangan divonis. Walaupun zahirnya dia adalah penyembah berhala, karena vonis masuk neraka itu vonis yang nanti ghaib,
Kita nggak tahu. Kalau nggak ada yang memberitahu kita, nggak ada dalil yang jelas-jelas memberitahukan si fulan ini masuk neraka, maka kita nggak boleh cap seseorang yang masih hidup sebagai ahlun nar. Wa hadza aqidat ahlus sunnah wal jamaah. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Usulus Sunnah mengatakan wala nahkum ala ahadin min ahlil qiblati bi jannatin wala nar. Kami ahlu sunnah maksudnya tidak memastikan seorang pun dari kaum muslimin ini sebagai ahlul jannah maupun sebagai ahlun nar. Walakin narju lil muhsin wa nakhafu alaih wa nakhafu alal musi wa narju lahu rahmatullah. Kami hanya mengharapkan bagi orang-orang yang zahirnya adalah orang baik, yang sejauh pengetahuan kami adalah orang-orang yang istiqamah alal Islam, ya kami mengharapkan dia akan mendapatkan rahmat Allah, namun tetap ada kekhawatiran. Kita nggak tahu niatnya kan, ya zahirnya dia sholat, dia saum, dia zakat, dia sedekah, tapi kita nggak tahu niatnya. Kita nggak tahu juga amalan-amalan dia yang tersembunyi. Maka kita tetap ada menaruh kekhawatiran karena nggak ada dalil yang memastikan dia masuk jannah ataukah tidak. Sebaliknya, orang yang zahirnya sejauh yang kita tahu dia itu tidak baik, musi, nakhafu alaih. Kita kedepankan kekhawatiran kita, jangan-jangan dia masuk neraka, tapi tidak memastikan. Tidak mengunci kemungkinan dia bisa diberi rahmat. Wa narju lahu rahmatullah. Tetap ada harapan madama musliman, selama dia masih muslim. Nah, di sini Nabi Ibrahim alal qaul, ya ini kalau kita ikutin pendapat bahwasanya ketika itu beliau belum diberitahu oleh Allah tentang bagaimana akhir kesudahan bapaknya, maka di sini ada kata-kata yang sangat lembut, inni akhaf ayyamassaka adzabun minar rahman. Lagi-lagi disandarkan kepada Allah Ar-Rahman. Aku khawatir kalau azab dari yang maha penyayang itu menimpamu. Jadi dikasih harapan, Allah tuh maha penyayang loh. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Yang penting kamu tobat, Allah akan ampuni. Jadi seorang dai itu juga harus memberikan harapan, optimisme. Jangan jadi dai cuma nakut-nakutin doang. Tiap ceramah nakut-nakutin. Nggak ada yang kabar gembiranya lah. Kabar gembira itu perlu. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan cuma bikin orang lari. Ya. Nabi itu mubasyirah dan juga nadhira, ya. Mubasyir memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Yang nampak menyesal terhadap dosa-dosanya, kelihatan ada keseriusan dia ingin menjadi orang baik, kasih kabar gembira. Tenang, Allah akan ngampuni dosa sebesar apapun. Nggak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Itu pun kalau bertaubat Allah ampuni. Yang penting Anda taubat. Dosa terbesar aja akan diampuni oleh Allah, apalagi dosa-dosa yang di bawahnya itu. Yang penting taubat, kasih harapan, kasih optimisme. Karena tujuan kita ini berdakwah adalah agar rahmah untuk alam semesta ini dirasakan oleh sebanyak-banyaknya manusia. Inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Sehingga engkau kalau enggak sampai tetap dalam kondisi seperti ini, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, engkau akan menjadi sahabat setianya syaitan, ya. Kita adzan dulu ya. Kita adzan dulu. Fadhal. الله أكبر الله
Nah, jadi di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan sedikit ancaman ya, karena kadang orang itu bisa disentuh ketika diberi iming-iming, tapi ada juga orang yang baru tersadarkan kalau ada ancaman. Jadi semua jurus sudah dipakai sama Nabi Ibrahim. Pertama disentuh dengan lemah lembut dulu, diajak berpikir, menggunakan akal, ya. Karena memang salah satu yang menyebabkan orang itu banyak masuk neraka itu mereka tidak menggunakan akal. Dalilnya adalah di surah waqalu law kunna, di surat Al-Mulk ya. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka yang sudah masuk neraka itu menyesal sembari berkata, seandainya dulu kami ini mau berpikir, mau mendengarkan nasihat atau mau merenungi nasihat, kami gak akan menjadi penduduk neraka. Artinya kebanyakan orang itu masuk neraka karena nggak mau pakai akalnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, walaqad dzara'na, surat Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah menyiapkan Jahannam itu, atau penduduk Jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la ya'qiluna biha, gak mau make hatinya untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka itu punya mata, mereka punya hati tapi gak dipakai. Akalnya ada tapi gak dipakai, matanya ada tapi gak dipakai untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga punya pendengaran tapi nggak dipakai juga. Maksudnya nggak dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang sifatnya berisi tentang bagaimana supaya mereka itu selamat di akhirat. Dipakainya sekedar yang sifatnya duniawi,
kayak kambing, kayak sapi, kayak kerbau. Punya otak nggak kerbau itu? Otak punya kan? Punya. Tapi akal nggak? Nggak punya. Mata punya kan? Punya. Tapi pernahkah kerbau itu merenungi tanda-tanda kebesaran Allah? Pakai matanya dia ngelihat gunung terus berpikir, ngelihat awan hujan turun berpikir. Enggak pernah kan kerbau mikir begitu? Pernahkah kerbau itu mendengar peringatan tentang mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah? Kalau kerbau dibawa ke tempat kajian begini, ya dia hanya mendengar suara tapi nggak mendapatkan manfaat sedikit pun dari suara yang sampai. Jadi fungsi telinganya itu sekedar menangkap suara tapi nggak mendapatkan manfaat sedikit pun. Lah kalau manusia itu dikasih tahu nggak mau tahu, disuruh mikir nggak mau mikir, disuruh memperhatikan nggak memperhatikan, ulaika kal an'am. Mana ada kerbau mikir akhirat? Mana ada kerbau mikir halal haram? Ini makanan halal apa haram? Nggak ada, sikat. Ya, nggak ada. Sapi, keledai mikir itu nggak ada. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya kalau kerbau begitu pantas emang nggak dikasih akal. Lah ini manusia dikasih akal nggak dipakai akalnya. Jadi sebetulnya orang tuh nggak punya alasan sama sekali untuk musyrik. Wallahi, orang nggak punya alasan untuk musyrik. Karena walaupun dia nggak pernah belajar tauhid, dia dikasih akal sama Allah. Mikir dong, jangan dipakai akalnya. Mikir, kenapa Anda menyembah itu? Dasarnya apa? Saya ikuti nenek moyang saya. Celaka kalau begitu. Itulah alasan klasiknya orang-orang yang selalu menentang dakwahnya para rasul. Alasan klasik mereka itu begitu. Ya, di surat Az-Zukhruf Allah bongkar habis. Mereka mengatakan apa? Wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Mereka itu kalau diajak untuk meninggalkan syiriknya dan menjadi orang-orang bertauhid, mereka berdalil pakai takdir. Lah kalau Allah nakdirkan kami nggak musyrik, kami juga nggak akan jadi orang musyrik. Kami nggak akan nyembah itu. Dibantah sama Allah, malahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Mereka itu tidak punya ilmu pasti apapun tentang Allah menghendaki mereka ataukah tidak menghendaki mereka. Tahu dari mana mereka? Mereka cuma bohong saja, menduga-duga saja. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Apakah mereka pernah mendapatkan kitab suci dari kami? Lihat nih, Allah ngajarin kita bahwa kalau kita tuh mau berkeyakinan harus ada dalil yang kuat. Kalau enggak celaka. Apakah kami mendatangkan kepada mereka itu sebuah kitab sebelum ini, sebelum dakwah tauhid ini sampai kepada mereka, dan mereka berpegang dengan ajaran kitab suci itu? Orang musyrik enggak punya kitab. Yang punya kitab itu ahli kitab. Yahudi punya, Nasara punya. Orang musyrik gak punya kitab apa-apa. Am atainahum kitaban min qabli fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Mereka itu cuman beralasan pokoknya kami mendapati leluhur kami ngikutin agama ini dan kami ngikutin mereka. Pokoknya dalilnya. Ya. Wa kadzalika ma arsalna min qablihim min rasulin illa qala mutrafiha. Wa kadzalika ma arsalna fi qaryatin min rasulin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa
wa inna ala atharihim. Tadi wa inna ala atharihim muhtadun, yang ini wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah tiap kali kami mengutus seorang pemberi peringatan. Wa kadzalika ma arsalna fi qaryatin min nadhirin. Setiap kali kami utus pemberi peringatan ke suatu negeri, melainkan orang yang suka bermegah-megahan di negeri itu menjawab begini, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami sudah menganut ajaran ini dan kami tetap setia mengikutinya. Dibantah lagi, qala walau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Loh, apakah kalian akan tetap kekeh? Kekeh itu bahasa Lampungnya apa? Ngeyel. Loh, itu Jawa itu. Ini Lampung apa Jawa ini? Hah? Ngeyel. Ngeyel ya. Apakah kalian tetap akan ngeyel? Walaupun aku datangkan kepada kalian sesuatu yang jelas-jelas lebih benar daripada apa yang kalian dapati dari nenek moyang kalian. Walaupun tidak terbantahkan argumentasi yang aku bawakan ini. Qala inna bima ursiltum bihi kafirun. Ya pokoknya kami ini kafir terhadap apa yang ajaran yang kau bawa. Fantaqamna minhum. Maka akhirnya Allah azab mereka. Fandur kaifa kana akibatul zalimin, kalau nggak salah. Jadi intinya orang kalau nggak menggunakan nikmat akalnya, nikmat pendengarannya dan nikmat penglihatannya untuk mikir tentang nasib dia di akhirat, itu seperti hewan ternak walaupun dia punya gelar 1,5 meter panjangnya. Itu bukan orang berilmu di mata Allah, itu orang jahil. Mau tahu dalilnya? Surat Ar-Rum ayat 5 dan 6. Qala Allah Ta'ala wa'dallah la yukhlifullah wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah. Allah nggak akan pernah ingkar janji. Tapi aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak tahu. Tidak tahu itu bahasa halus. Bahasa Lampungnya apa? Bahlul. Bodoh, ya. Nggak tahu, nggak punya ilmu mereka ini. Siapa mereka yang la ya'lamun itu? Ayat ke-6-nya jawabannya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka lah orang-orang yang tahunya yang kasat mata aja, yang zahir-zahir tentang kehidupan dunia ini ngelotok mereka. Ya, ngerti detil-detilnya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi mereka adalah orang yang lalai, tidak pernah mikir tentang kehidupan setelah dunia ini. Dikiranya kalau mati sudah game over, selesai semuanya. Tidak, siapa yang bilang? Ya. Jadi itu orang bodoh sebetulnya. Kalau dia cuman ilmunya ilmu dunia, itu orang bodoh. Dia hanya mikir bagaimana bertahan hidup di dunia. Bedanya apa sama sapi? Beda sama sapi? Sama. Sapi itu juga cuma mikir bagaimana dia bertahan hidup di dunia. Ya enggak? Jadi benar kata Allah kan? Kal an'am wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'aw wa nidaa'a summun bukmun umyun. Kata Allah, mereka itu seperti orang yang bisu, tuli dan buta. Ya matanya nggak ada manfaatnya untuk akhirat mereka, untuk keselamatan akhirat nggak ada manfaatnya. Nah, udah habis tadi ya. Kita lanjut setelah sholat atau gimana? Lanjutkan dulu. Oh, selesaikan dulu. Taib. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah mendakwahi bapaknya dengan berbagai metode tadi dan nggak mempan juga, lihat bagaimana jawaban bapaknya. Orang yang sudah kerasukan fanatisme dengan ajaran nenek moyang itu memang benar-benar nggak masuk akal lagi. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak
wahjurni maliya. Ibrahim, kau nggak suka ya sama sesembahanku? Ya, ahlul batil itu rata-rata baperan memang. Baper. Tersinggungan. Nggak mau diajak diskusi ilmiah. Betul nggak? Mesti, wah ini memecah belah persatuan. Wah ini ngafir-ngafirkan orang. Dikit-dikit bid'ah. Loh, lah kalau memang bid'ah terus piye? Lah kalau Allah bilang itu perbuatannya orang kafir, terus saya suruh bilang itu perbuatannya orang beriman. Qala araghibun anta an alihati, bangga dia punya banyak Tuhan. Kau nggak senang ya dengan Tuhan-Tuhanku ini ya Ibrahim? Kalau kamu nggak berhenti mendakwahkan tauhid ini, kau nggak berhenti menjelek-jelekkan Tuhanku. Jadi kalau dibilang Tuhanmu tuh nggak bisa ngelihat, Tuhanmu nggak bisa mendengar, nggak bisa nolong kamu, itu dianggap Ibrahim menjelek-jelekkan Tuhannya. Padahal kan memang cuma mengungkapkan fakta toh. Baperan kan? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kalau kamu nggak berhenti, biasa mereka ini kalau sudah habis argumentasinya pakai apa? Ancaman. Ya. Jadi antum jangan heran, sampai hari kiamat itu lagunya kayak gitu terus memang. Ya ini udah resiko jadi ahlu sunnah ya harus siap yang begini-begini. Udah resiko. Sunnatullahnya begitu, nggak berubah. Ya. Qala araghibun anta an alihati Ibrahim lam tantahi la arjumannak. Aku akan rajam kamu. Bapak aja sampai mau ngerajam anaknya. Wahjurni maliya. Jangan ajak aku bicara dalam waktu yang lama. Ya, padahal sudah selembut itu. Ya begitulah kalau hawa nafsu sudah bicara. Mau dilembutin salah, diajak argumentatif salah, diginikan salah, semuanya salah. Pokoknya kamu salah. Ya pokoknya itu. Dalilnya pokoknya ini. Ini tidak ada yang bisa debat kok dalil pokoknya ini. Mau apa pokoknya? Iya, saya tidak mau tahu. Nah itu sudah. Itu mau antum, kenapa? Yes pokoknya salah. Qala salamun alaik. Lihat jawaban Ibrahim, lembut lagi. Ya sudah. Kalau begitu, semenjak saat ini engkau tidak akan mendengar kata-kata yang membuatmu marah. Salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiyya. Aku akan mintakan ampun untukmu kepada Rabbku. Sesungguhnya Rabbku itu sangat perhatian kepadaku. Ini sebelum beliau diberi wahyu bahwa bapaknya itu bakal mati kafir. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'aika rabbi syaqi bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan tinggalkan berhala-berhala itu. Aku akan tinggalkan kamu. Kan kamu nggak mau diajak omong, ya sudah. Aku akan tinggalkan kamu dan yang kau sembah-sembah selain Allah itu, dan aku akan tetap hanya nyembah Allah. Ya. Semoga dengan itu aku tidak celaka. Ya. Jadi intinya memang dakwah itu harus dimulai dengan lemah lembut, kemudian gunakanlah dalil-dalil yang logis dalam berdakwah. Ini penting ayuhal ikhwah. Ya, penting kita itu mengetahui dalil-dalil akli di samping dalil nakli. Karena yang kita dakwahi itu kadang adalah orang yang tidak percaya dengan Quran, nggak percaya dengan sunnah. Terus mau pakai dalil apa? Pakai akal. Ya, kan Allah nyuruh kita untuk menggunakan akal. Jadi kita nih mesti menguasai argumentasi yang sifatnya logis. Penting itu.
Ya, tidak mungkin Islam itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akal, nggak mungkin. Kalau dia membingungkan sebagian orang, itu masih banyak ajaran yang dia membingungkan saja, tapi tidak bertentangan dengan akal. Ya. Orang bingung itu bukan berarti terus salah, enggak. Misal ya, ada sebuah penjelasan ilmiah dijelaskan kepada yang hadir di sini, 50% masih enggak paham, apakah berarti penjelasannya salah? Enggak. Mungkin daya serapnya dia belum sampai ke situ. Ya, jadi itu tidak bisa menjadi alasan untuk menganggap ini salah. Sekarang saya nggak bisa memahami, ini salah. Ya nggak begitu, Mas. Ya nggak begitu. Pokoknya. Ya. Jadi intinya kita perlu menguasai dalil-dalil logis untuk mendakwahkan tentang konsep-konsep tauhid, konsep-konsep iman, dan Allah juga mengajak kita untuk berpikir seperti itu. Banyak sebetulnya ayat-ayatnya yang bisa kita tadabburi ya, yang menunjukkan bahwasanya konsep ketuhanan dalam Islam inilah yang benar-benar argumentatif, logis, ilmiah. Yang lain mesti banyak kontradiksi. Hanya konsep akidah tauhid ala madhab ahli sunnah wal jamaah juga. Kalau madhab yang lain juga masih perlu ditinjau ulang ya. Hanya konsep akidahnya ahli sunnah wal jamaah itu yang logis, yang sesuai dengan bukti-bukti ilmiah. Sebagai contoh ya, ini penutup ya, saya pernah tanya kepada mahasiswa yang ngaji di Solo itu. Anak tanya begini, antum bisa nggak membuktikan di hadapan non muslim bahwa Tuhan kita itu yang benar, bukan Tuhannya dia, dan bukan Tuhan menurut konsep agama yang lain? Bisa nggak? Non muslim loh nih, ateis sekalipun. Mau pakai dalil apa? Pakai Quran, pakai hadis, pakai qaulnya Syekh Islam bin Taimiyah, apalagi. Terus pakai apa dalilnya? Logika. Mereka nggak ada yang bisa jawab, karena mungkin nggak pernah terfikir bahwa dalil akli itu penting untuk kita kuasai. Sebetulnya kita cuman perlu memahami 4 kaidah aja. Kaidah yang pertama, segala sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Segala sesuatu yang tercipta, makhluk, berarti ada yang menciptakan, ada kholiknya. Tapi ini nggak berdiri sendiri, harus dibarengi dengan kaidah yang lain. Kaidah yang kedua, ciptaan itu mencerminkan sifat-sifat yang layak dimiliki oleh penciptanya, harus begitu. Misal nih, ini apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa? Smartphone. Smart artinya cerdas. Yang bikin ya harus cerdas. Wong namanya smartphone kok. Ya. Artinya yang bisa bikin produk ini itu orang pinter, dia menguasai banyak sekali disiplin ilmu, dan ini nggak mungkin satu orang yang bikin, banyak yang bikin. Ada ilmu-ilmu terapannya ya, ilmu elektroniknya ada, kimianya ada, desainnya ada, apalagi ilmu IT-nya juga ada. Karena produknya mengandung itu semua. Nggak mungkin ini dibikin oleh seorang tukang sate ya, atau Pak Tani. Nggak mungkin dia bisa bikin ini, ya nggak? Baik. Kita ada. Tadinya kita nggak ada, tiba-tiba ada, nanti kita mati. Berarti ada yang menciptakan kita. Kita punya sifat-sifat. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, punya kekuatan, punya ilmu. Ini semua sifat-sifat yang layak kan?
Berarti yang nyiptakan kita harus punya sifat-sifat ini. Logika. Kalau dia nggak punya, dia nggak bisa beri. Nggak punya kok. Kita hidup, yang nyiptakan harus hidup. Lah tapi kita juga mati. Ini nggak layak. Kalau mati, tamat sudah dunia. Terus siapa yang menciptakan setelah kita mati? Setelah dia mati, dia nggak bisa menciptakan apa-apa lagi. Ya tamat juga riwayatnya dunia ini, selesai. Kaidah yang ketiga, tidak boleh dikatakan bahwa, jadi gini ya, tidak boleh dikatakan pencipta itu siapa yang menciptakan. Nah, karena kalau dia diciptakan, dia bukan pencipta namanya, dia namanya ciptaan. Kalau dia sebagai yang mengawali segala sesuatu, tidak boleh dikatakan siapa yang ada sebelum dia, namanya juga mengawali. Kok dikatakan siapa yang ada sebelum dia? Nah, kadang orang-orang itu ingin menyebarkan syubhat ya. Nah, sekarang yang nyiptakan Allah siapa? Loh, salah pertanyaannya, Mas. Salah. Allah itu yang pertama. Kok ditanya sebelum yang pertama siapa? Sebelum angka 1 angka apa? Pertama itu kan lambangnya 1 tuh. Sebelum angka 1 angka apa? Nah, mesti jawabannya 0. Di mana-mana tanya, kok mesti ada yang jawab 0 gitu loh. Loh, 0 tuh ada apa enggak sih sebetulnya? Kosong. Ada yang bilang ada Ustadz, angka 0. Oh, jadi kalau ditanya misalnya, kamu punya istri? Punya. Berapa? 0. Ya 0 itu simbol untuk menambahkan ketiadaan. Tidak ada. Huwal awwal. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Nah, kaidah yang keempat, tidak boleh sesuatu itu disandarkan kepada yang tidak memilikinya. Wah enggak, saya pokoknya meyakini pencipta jagat raya itu adalah dewa misalnya. Dewa ini sifat-sifatnya apa? Anda tahu apa tentang dewa ini? Dia bisa apa? Atau diciptakan oleh Big Bang? Bang kali ya. Big Bang, ledakan besar kok bisa menciptakan? Pertanyaannya itu, saya bukan bertanya bagaimana terciptanya jagat, saya menanya siapa. Jawaban dia itu tidak menjawab pertanyaan siapa. Siapa yang ledakan? Nah, bisa nggak dijawab? Meledak sendiri. Loh, kok meledak sendiri? Dia itu ada apa nggak ada? Kalau ada pencipta, ya ini harus sesuai dengan ciptaan-ciptaannya. Ledakan kok bisa menghasilkan keteraturan? Antum pernah lihat ledakan dasar duer jadi masjid, pohon jadi mobil? Nggak masuk akal ini. Jadi itu yang masuk akal cuma akidah kita. Coba Tuhan siapa yang punya sifat-sifat kesempurnaan? Maha hidup, tidak pernah mati, nggak pernah capek, maha kuasa, maha tahu, melihat, mendengar, berbicara, maha tinggi, senantiasa ngurusi makhluknya, maha kaya. Kalau makhluknya ada yang kaya, berarti dia harus lebih kaya. Kalau makhluknya ada yang kuat, berarti dia harus lebih kuat. Coba cari konsep ketuhanan yang selengkap kita, tidak ada. Cuma akidah kita, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususan tentang asma wa sifat, yang klop, yang realistis, yang logis. Yang lain tuh mesti kontradiksi semua. Ya. Cukup ya Ustaz. Ini yang bagi-bagi hadiah panitia aja lah. Harus dibagi sekarang. Gitu. Taib.
Ya. Tadi Ana menyebutkan tentang metode dakwahnya Nabi Ibrahim. Coba sebutkan 4 di antaranya. Angkat tangan dulu tadi. Fadhal. Iya. Lantu mana angkat tangan tadi? Kemudian berdakwah dengan model akhirat, kemudian berdakwah pas. Udah. Ya udah 2 dulu nggak apa-apa nih. Hadiahnya 2. Baik, ada lagi yang mau melengkapi yang belum disebutkan? Fadhal. dengan memberikan iming-iming. Seperti Ini akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman. Ar-Rahman. itu iming-iming atau Atau sebaliknya? memberikan harapan. Loh. Allah maha baik. Kalau bertobat dosa sebesar apapun pasti akan Allah ampuni. Ahsan. Dan bahkan akan Allah berikan rahmat. Baik. Terus Dan berikan metode ancaman sama dalilnya. sama dalilnya di ayat yang sama. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Ada lagi? Nah, memberi larangan untuk tidak menyembah setan. Untuk tidak menyembah setan. ya. Yang artinya bahwa penyembahan kepada selain Allah itu sejatinya adalah menyembah setan. Kenapa? Karena setan yang memberi bisikan untuk menyembah Selain Allah. Tayyib. Barakallahu fiik. Masih ada satu lagi. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Apa yang bisa antum simpulkan dari ini? Hah? Ini tak kasih 2 nih hadiahnya nih. Ayo. Udah nih. Ngajak berpikir yang pertama. Apa? Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia lebih alim daripada ayahnya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan dia lebih alim daripada ayahnya. Berarti ayahnya lebih alim. Bukan, redaksiannya nggak gitu tadi. Dia mengakui ayahnya juga berilmu, cuma ada ilmu yang sampai kepadaku dan belum sampai kepadamu. Ya. Di sini ada satu lagi. Ketulusan niat itu perlu disampaikan. Saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya nggak ada tendensi apa-apa. Ahsan, barakallahu fiik. Itu juga jawab tadi. Mana? Pak Toh yang mana? Oh iya, masya Allah. Tayyib. Apa penyebab orang itu masuk neraka? Yang tadi Anda jelaskan tadi. Tidak menggunakan akalnya, satu. Ada 2. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Ya udah, 1. Pas yang keduanya. Yang keduanya apa? Tidak mau mendengarkan. Ya. Oh, antum mau jawab, tidak mau mendengarkan. Tayyib. Tayyib. Masya Allah. Nah, terus kayak apa itu Pak kalau kayak gitu? Lebih apa? Lebih dari binatangnya dalam hal kesesatan
sesatnya, balhum adall, lebih sesat lagi daripada binatang. Wah, masya Allah, ini dapat kaos Pak. Memang kaosnya anak muda ini. Mau yang kuning apa yang hitam Pak? Yang kuning nggak apa-apa. Oh itu nggak apa-apa juga. Baik, satu lagi apa ini? Siapa di sini yang paling jauh tempat tinggalnya? Dari mana Mas? Tulang Bawang. Ada yang lebih jauh, silakan. Siapa? Di mana? Sumatera Selatan. Domisilinya di sana. Masya Allah. Ada lagi yang mungkin dari Sumatera Utara barangkali. Ana dari Jawa loh. Oh Jawa Ana. Ada lagi nggak? Sumatera Selatan. Udah kayak rekor ya. Masya Allah. Datang ke sini emang mau kajian? Masya Allah. Kirain lewat doang enggak ya? Barakallahu fiik. Baik. Udah. Ya, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bisa bermanfaat sebagai bekal kita untuk berdakwah sesuai dengan uswahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.